Mengenal payudara dan proses terbentuknya tumor. Payudara yang normal berjumlah sepasang dan terletak di bagian dada. Dalam payudara, terdapat kelenjar susu beserta salurannya. Pada tiap payudara, ada setidaknya 12-20 kelenjar susu atau lobula. Bila diperbesar dengan kaca pembesar mikroskop, akan tampak bahwa sebenarnya masing-masing kelenjar susu ini tersusun menyerupai buah anggur. Setelah melahirkan, setiap buah anggur tersebut menghasilkan air susu ibu yang masuk ke dalam saluran ASI atau ductus lactiferus. Semua saluran tersebut bermuara pada puting susu. Struktur yang memberi bentuk pada payudara adalah jaringan lemak bersama dengan jaringan penunjang. Keseluruhan struktur payudara yang telah disebutkan ada tepat di bawah kulit dan di atas otot dada. Selain itu, ada juga saluran kelenjar getah bening yang merupakan bagian dari sistem imun atau kekebalan tubuh. Pada payudara, sebagian besar saluran getah bening bermuara di kelenjar getah bening atau KGB di bawah ketiak. Beberapa terhubung ke KGB yang terletak di atas dan di bawah tulang selangka. Ada pula KGB yang terletak di sisi dekat garis tengah dada. Pada awalnya, sel kanker adalah sel normal dalam tubuh. Lambat laun, sel-sel ini ada yang bertumbuh dan membelah tidak mengikuti siklus normal. Kondisi ini terjadi karena fungsi normal gen pengontrol pembelahan sel terganggu. Perintah pada sel untuk berhenti membelah bila jumlahnya sudah cukup menjadi tidak berjalan efektif. Akibatnya, terjadilah pembelahan sel tanpa henti hingga bisa terlihat atau teraba sebagai benjolan pada organ yang terjangkiti. Benjolan inilah yang kita kenal dengan istilah tumor. Berdasarkan keganasannya, tumor terbagi atas dua jenis, yaitu tumor jinak dan tumor ganas. Tumor ganas itulah yang disebut kanker. Sel kanker dapat berasal dari pembelahan abnormal sel epitel ductus ataupun epitel muara lobus ke arah ductus. Jika belum menembus membran basal, disebut kanker in situ dan belum memiliki potensi menyebar. Jika sudah menembus membran basal, disebut kanker invasif dan memiliki potensi menyebar dengan cara menembus dan masuk ke dalam pembuluh getah bening dan pembuluh darah. Berbeda dengan tumor jinak, kanker alias tumor ganas memiliki alasan tersendiri untuk disebut ganas. Kanker bisa merusak struktur sel sehat di sekitarnya dan mencuri sebagian besar nutrisi yang ada di tubuh. Pertumbuhannya juga sangat pesat sehingga lebih sulit dibasmi dibandingkan tumor jinak. Tumor ganas memiliki kemampuan untuk menyebar ke bagian tubuh lainnya. Misalnya paru-paru, hati, tulang, atau organ lainnya. Dalam istilah medis, kemampuan untuk menyebar ini dikenal dengan istilah metastasis. Bila bermetastasis ke organ yang vital, misalnya paru-paru dan tidak diobati dengan segera, bisa berakibat fatal. Sebaliknya, tumor jinak tidak bermetastasis. Perbedaan kemampuan bermetastasis antara tumor jinak dan tumor ganas inilah yang menyebabkan adanya perbedaan terapi dan prognosis atau kemungkinan hasil akhir pada pasien. Hal pertama yang perlu diingat dan diwaspadai adalah kanker payudara sangat jarang menyebabkan nyeri. Bahkan, gejala kanker payudara yang paling sering ditemukan oleh kebanyakan orang hanya berupa benjolan. Pada sebagian kasus, kanker payudara memberikan gejala yang khas, antara lain
Perubahan kulit menjadi tebal dengan gambaran pori-pori yang membesar atau kulit payudara yang berubah menyerupai kulit jeruk purut. Puting susu yang pada awalnya menonjol keluar menjadi tertarik masuk ke dalam payudara. Keluarnya cairan berwarna merah atau coklat kehitaman dari puting susu. Dan lecet di daerah kulit di sekeliling puting payudara atau areola yang mirip eksim tetapi tidak kunjung sembuh dengan pengobatan kulit biasa. Jika Anda menemukan kanker payudara sudah berupa luka atau borok, berarti kanker payudara sudah berada pada kondisi atau stadium yang lanjut. Penting diingat bahwa tidak semua kanker payudara memberikan gambaran-gambaran khas tersebut. Bahkan pada awalnya, kanker payudara bisa jadi tidak memberikan tanda-tanda apapun. Sayangi dirimu dengan memeriksakan payudara secara rutin ke dokter tanpa menunggu ada kelainan.